Perkenalkan, saya Heskia Abel Nurspati dengan NIM 225381411001. Kemudian Hanif Ahmad Khairi dengan NIM 225381411003. Kemudian Farid Putra Sanukri dengan NIM 225381411019 dan Raihan Bayu Aji dengan NIM 225381444004 akan mempresentasikan materi magnetik dengan tema magnetic kontaktor. Kemudian pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis cara kerja, fungsi dan aplikasi, serta kelebihan dan kekurangan dari magnetic kontaktor. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah magnetic kontaktor. Pada tahun 1950, kontaktor pertama kali diluncurkan oleh Corporate OM HVACR atau Original Equipment Manufacture Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration. OM HVACR bekerja bersama dengan corporate lainnya. Sebagian corporate yang saling bekerja serupa itu bertujuan untuk menciptakan kontaktor murah dan juga ramah lingkungan. Kontaktor ini mulanya diperuntukkan untuk pasar di benua Amerika Utara saja dan sudah berstandar NEMA. Tetapi Corporate OMHCR membuat sasaran baru ke pasar Asia. Selanjutnya, pengertian magnetic kontaktor. Kontaktor magnetik merupakan suatu jenis saklar yang beroperasi berdasarkan prinsip magnetik. Dalam kata lain, alat ini berfungsi apabila terjadi pengaruh gaya magnet. Fungsi magnet tersebut adalah sebagai pemikat dan melepas kontak. Ketika dalam kondisi operasi normal, tidak ada arus yang mengalir saat perangkat berputar. Lalu, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis kontaktor magnet. Untuk yang pertama adalah kontaktor magnet dengan satu fasa. Biasanya, kontaktor magnet ini memiliki dua saklar utama yang terletak di dalam rangkaian tersebut. Fungsinya adalah untuk mengendalikan arus bolak-balik atau arus AC dengan hanya satu fasa. Lalu untuk jenis kontaktor magnet yang kedua adalah kontaktor magnet tiga fasa. Sama dengan kontaktor magnet satu fasa yang tadi, bedanya kontaktor magnet ini berfungsi untuk mengendalikan arus AC dengan inputan tiga fasa, dan bedanya karena memiliki inputan tiga fasa, alat ini memiliki minimal 3 saklar utama yang terdapat di dalam rangkaian tersebut atau memiliki 3 outputan. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari kontaktor magnet. Di dalam kontaktor magnet terdapat istilah kontak bergerak atau bisa disebut dengan moving contact dan kontak tetap fixed contact. Kontaktor ini bekerja dengan memanfaatkan sistem kerja elektromagnetik yang dihasilkan pada koil, di mana koil ini dibuat dari lilitan atau kumparan konduktor. Lalu pada saat kontaktor magnet tersebut diberikan arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet, sehingga moving iron atau kontak bergerak ini akan menutup atau dalam posisi on. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kerja dari kontaktor magnet ini?
Kontaktor magnet memiliki koil A1 dan A2 yang ketika dihubungkan ke sumber listrik atau tegangan, maka di situ akan terjadi induksi magnet. Dan pada besi berwarna oranye akan timbul medan magnet, yang dimana medan magnet ini akan membuat pair yang terdapat pada kontaktor ini akan menarik elemen di atasnya, dimana nanti kontak utama dan kontak bantu NO akan turun menjadi normally close yang semulanya normally open, dan kontak bantu NC yang semulanya normally close menjadi normally open. Dan ketika arus listrik atau sumber tegangan diputus, maka pair akan mengembalikan elemen ini naik ke atas dan akan berada seperti posisi awal. Kemudian, apa sih fungsi dan aplikasi dari kontaktor magnetik ini? Kontaktor ini memiliki fungsi secara garis besar adalah untuk menghubungkan maupun memutuskan aliran daya listrik atau suatu tegangan listrik, yang biasanya perangkat ini banyak digunakan untuk keperluan industri maupun rumah. Biasanya untuk pengaplikasiannya, kontaktor ini digunakan sebagai penggerak motor, sistem pemanas, maupun penerangan atau pencahayaan, dan sebagai distributor daya di industri maupun di rumah, seperti untuk mendistribusikan arus listrik ke berbagai peralatan elektronik. Berikut ini merupakan gambar dari pengaplikasian magnetic contactor pada motor yang akan disambungkan pada switch on atau off yang disambungkan ke magnetic contactor, kemudian akan masuk pada motor. Kemudian pada gambar di atas merupakan penerapan magnetic contactor pada penerangan berupa lampu yang disambungkan pada switch on atau off. Apabila switch pada posisi off, maka magnetic contactor akan memiliki posisi di atas. Sedangkan ketika saklar berada pada posisi on, maka magnetic contactor akan berubah menjadi di bawah pada seperti pada di gambar, sehingga menyebabkan lampu menyala. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan magnetic contactor. Kelebihan yang pertama, arus yang mengalir melalui motor lebih aman karena terlebih dahulu melewati kontaktor. Yang kedua, kontaktor dapat dengan mudah dikendalikan oleh perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, kemungkinan percikan api menjadi minim. Yang keempat, Anda dapat mengontrol motor dari jarak jauh tanpa menambahkan kabel. Lalu kekurangan yang pertama, instalasi atau pengawatan terlalu rumit. 2. Harga kontaktor mahal. 3. Perawatannya cukup sukar. Dan yang terakhir, biaya perawatan mahal terlebih lagi jika harus mengganti kontaktor. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.